Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan dan inayah untuk kemudian bisa berkumpul dan bisa mengikuti aktivitas webinar pada malam hari ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu, salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang kemudian kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sampaikan selamat datang dan terima kasih atas keluangan waktunya dan semangat belajarnya, gitu ya, semangat untuk menuntut ilmunya, sehingga Bapak Ibu meluangkan waktu untuk malam hari ini bisa bergabung dalam webinar kita ya malam hari ini tentang BRM ya, Business Roadmap. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita bersama-sama akan menggali inspirasi, menggali ilmu, gitu ya, mendapatkan insight tentang Business Roadmap 5.0, begitu ya, yang tadi sudah dipaparkan dan sudah ditampilkan juga di flyer-flyer, gitu ya, untuk malam hari ini. Nah, malam hari ini nanti yang akan berbagi atau belajar bareng dengan kita ada Bu Redia dan juga ada Coach Ridwan Abadi tentunya ya. Dan Bu Redia ini merupakan founder dari Lunar Academy, gitu ya, Lunar Academy, dan Coach Ridwan Abadi merupakan founder dari Sukses Community dan Business Roadmap. Dan malam hari ini kita akan agendakan waktunya itu sampai nanti maksimal pukul 9, tapi nanti ketika diskusinya mungkin agak panjang, mungkin nanti kan kita bisa sesuaikan, gitu ya. Nanti kalau misalnya ternyata diskusinya menarik banget dan butuh tambahan ekstra waktu, nanti kita coba sesuaikan waktunya, begitu ya. Dan selanjutnya untuk mengawali agenda kita pada malam hari ini, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini nanti akan kita bagi beberapa sesi. Yang pertama nanti akan ada penyampaian atau prolog dari Bu Redia, ya, Bunda Redia. Terus kemudian nanti yang kedua akan disampaikan pengantar oleh Coach Ridwan Abadi. Setelahnya nanti kita langsung masuk ke sesi diskusi, karena saya yakin akan jauh lebih banyak insight yang bisa kita gali dari proses diskusi yang muncul, gitu ya, karena lebih up to date dan lebih mengena, begitu ya, tentang apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semua, sehingga harapannya Bapak Ibu bisa aktif, bisa memulai, gitu ya, memikirkan atau menuliskan kira-kira apa nih yang akan ditanyakan atau menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini, sesuai dengan prolog yang disampaikan oleh Bu Redia maupun Coach Ridwan, ya, terkait dengan bisnis Bapak Ibu. Ini sudah bergabung kurang lebih 63 partisipan, mulai dari banyak kota. Tadi sudah ada Jogja, ada Samarinda, ada Kediri, ada Gresik, Bojonegoro, Yogyakarta, dan kawan-kawan. Nah, dan untuk Bapak Ibu yang nanti aktif dalam proses diskusinya, itu ada tersedia hadiah. Ya, tadi Bu Redia sudah memaparkan, sudah menyampaikan, akan ada 3 buku yang akan diberikan sebagai door prize untuk Bapak Ibu yang aktif melakukan interaksi dalam proses webinar kita malam hari ini. Jadi jangan ragu, jangan sungkan, siapkan pertanyaannya dari sekarang, begitu ya, sehingga nanti ketika sesi diskusi udah langsung bisa disampaikan. Mulai ngetik-ngetik di chat juga nggak apa-apa, nanti saya kurasi kira-kira mana yang akan bisa kita tampilkan untuk ditanyakan. Mungkin tidak semua, tapi beberapa pertanyaan yang kira-kira akan coba kita kulik lebih dalam dan bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu,
yang berbahagia, tanpa berpanjang kata lagi, kita akan persilahkan untuk yang pertama, yaitu Bunda Redia, untuk bisa memaparkan prolog terkait dengan pembahasan kita malam hari ini. Bu Redia sudah siap? Oke. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, sebenarnya yang ngisi ini kan tipsnya Coach Ridwan ya, namanya CRA tips. Tapi di awalan karena beliau masih ada di Bengkulu, di Lampung, dan saat ini sedang ISA di sana. Jadi saya isi dulu sebentar. Saya mau tanya, di antara semua Bapak Ibu yang sekarang ini ada di ruangan Zoom, siapa yang mengalami dampak pandemi lebih dari 70%? Silakan isi di chat. Dampak pandemi, penurunan omset 70%. Silakan tulis di chat. Saya Bun, Bu Melia, Pak Margiono. Lebih dari 70% loh ya. Kalau misalnya omsetnya biasanya 10 juta, sekarang cuma 3 juta sebulan. Oke. Sebutkan nama dan daerahnya ya. Bu Durotuliatima, ditulis di chat Bu, bukan raise hand Bu. Oke, ini saya Bun dari Bu Melia. Saya Pak Margiono, tolong ditulis dari mana Pak Margiono. Saya misalnya saya Jogja, saya Jombang, saya mana gitu. Oke. Baru nggak sampai 20 nih kayaknya. Berarti banyak yang nggak turun. Berarti banyak yang nggak turun nih, alhamdulillah. Karena yang nggak turun mau saya minta untuk ngisi di sini. Siap. Oke. Di sini ada yang naik loh malahan. Ada yang naik di sini. Pak Yusuf Samarinda. Pak Yusuf Samarinda boleh raise hand atau dibuka videonya. Pak Yusuf, silakan dibuka kameranya. Mana nih Pak Yusuf? Nggak goib kan? Ya, Pak Yusuf, dinyalain suaranya. Unmute. Ya Bu, sudah. Oke, Pak Yusuf boleh tahu nih, selama pandemi malahan naik, Pak Yusuf usahanya apa ya? Saya kuliner Bu. Kuliner? Ya. Kuliner apa nih? Ya, warung nasi goreng itu Bu. Masya Allah, jadi malahan naik berapa persen? Kurang lebih 30% Bu. Naik 30%. Boleh tahu kenapa bisa naik orang-orang turun? Ya, karena saya kan juga ada untuk yang online-nya Bu. Memang kalau yang dine-in nggak bisa diharap lah ya. Tapi kalau yang Gojek dan GoFood-nya malah meningkat. Berarti 130% rata-rata, hampir 100% naiknya beralih ke online ya? Ya, kurang lebih. Oke, itu mulai bulan apa tuh bulan naiknya Pak? Mungkin dari awal-awal pandemi itu memang sepi ya. Setelah jalan 3 bulan, itu mulai ya memang harus banting setir ke online, karena nggak bisa ngarapin yang orang datang. Oke, baik. Alhamdulillah. Ada lagi nggak di sini ya yang naik? Mas Mumu coba lihat. Ada lagi nggak yang naik? Makasih, ada naik tuh, Mas. tapi turun naik katanya. Turun naik Mbak Iin ya? Nah, Pak Ajat Sudrajat. Pak Ajat dari Bandung. Silakan Pak Ajat, di kameranya dibuka. Ini biar teman-teman yang lain terinspirasi. Dan jangan putus asa, karena di tempat lain ada loh yang naik malahan. Pak Ajat, mana Pak Ajat? Pak Ajat dibuka. Tolong Mas Mumu dicari Pak Ajatnya. Jangan sampai hilang dan jangan dilepasin. Siap. Pak Ajat. Ini ada nih Pak Ajat nih. Yuk Pak Ajat, kita pengen dengerin turun naiknya gimana bisa naik. Kalau turun sudah pasti ya. Monggo Pak Ajat. Iya. Gimana Pak Ajat? Usahanya apa? Maaf nih, sinyalnya kurang bagus.
Gak apa-apa, yang penting rezekinya bagus. Amin. Kalau saya di herbal, Bu. Herbal apa nih? Madu. Kita banyak jualnya di Extra Food, kemudian Habus Sauda, di susu kambing. Kenapa kira-kira bisa naik pajak? Di herbal. Alhamdulillah, di awal-awal emang turun. Pas di akhir-akhir tahun aja, pas di Desember, itu naik, gitu, alhamdulillah. Apakah itu karena orderan orang-orang COVID, Pak? Ada beberapa sih yang termasuk mitra-mitra saya juga kan kena COVID, dan ya itu berimbas juga membutuhkan herbal gitu, karena dia nggak bisa kemana-mana, akhirnya saya kirim lewat online gitu. Alhamdulillah. Nah, itu jadi itu alhamdulillahnya berkahnya ada pandemi, yaitu kita bisa tetap eksis gitu ya, kita bisa sampai sekarang alhamdulillah masih kalau sekarang flat ya, jadi kemarin akhir tahun itu naik, nah sekarang bahkan turun naiknya gitu, melambai, fluktuatif. Di tahun-tahun ini fluktuatif begitu. Baik, makasih Pak Ajat, semoga naik terus peningkatannya. Amin. Ada lagi yang naik di sini? Ada lagi yang naik? Saya tadi baca Mbak Iin dari Jombang. Awal-awal pandemi turun, sekarang alhamdulillah sudah normal. Mbak Iin tolong nongol, Mbak. Mbak Iin. Coba dicari Mbak Iin. Oke. Kita tangkap dulu beliau. Bu Iin. Mbak Iin nongol dibuka. Phone ini. Mana? Tolong dibuka aja. Mana nggak kelihatan Mbak Iin ya? Inzunia ya? Bukan? Iya, betul. Iin Zunia, UN. Mbak Iin bisa dibuka. Oke. Kayaknya susah nih. Nah, itu nih Bu Iin nih. Mbak Iin. Mana nggak kelihatan Mbak? Masmu. Tuh Bu Iin sudah saya spotlight. Oke, nggak apa-apa deh. Mungkin dia sedang. Oh, ini nih sudah siap Bu Iin, monggo. Iya, awal-awal sih memang turun. Karena kan jualnya kan orang-orang kan keliling ya kan di sekolah-sekolah gitu. Terus sekolah libur pada ngeluh sepi semua. Otomatis ke saya juga turun. Tapi terus lama-lama para penjual itu bisa nyari di mana tempat anak-anak main. Tuh. Emang Mbak jualan apa Mbak? Es krim. Oke. Terus sama yang kafe-kafe otomatis kan juga sepi. Otomatis awal-awal juga sepi. Biasanya 1 bulan 2 kali atau 1 bulan 3 kali. Itu lama-lama sampai kan kafenya tutup, otomatis tutup, itu awal-awal tutup. Terus baru ya belakangan ini aja rame lagi ya baru awal 2021. Gitu aja sih. Kira-kira kenapa Mbak ramenya? Kan anak sekolah masih di sekolah. Iya. Masih di rumah maksudnya Bu? Masih di rumah, nggak sekolah. Iya. Ketemu tempat main anak-anak, ketemu di mana jam-jam, nyari di mana jam-jam yang anak-anak rame. Itu sih ya karena itu tadi yang disasar anak-anak bermain, otomatis begitu, di mana anak-anak ngumpul. Ya. Anak-anak ngumpul. Oke. Jadi dari 3 ini saya mau membantu mengambil kesimpulan aja bahwa sebenarnya
pandemi ini memang berdampak terhadap keuangan kita, terhadap usaha kita, itu pasti, nggak mungkin enggak. Bohong kalau misalnya dibilang nggak berdampak. Nah, ada mungkin yang naik. Nah, ada yang naik, pasti di sebelahnya juga ada yang turun. Kayak misalnya tadi Pak Yusuf ya dari Samarinda, rupanya sekarang sejak pandemi malahan nasi gorengnya laku. Oke. Artinya sebenarnya ya, duit itu ada loh duit itu, tapi tidak di tempat terbuka, ruangan tempat jajan yang terbuka. Ada di mana? Masih di rumah-rumah, karena orangnya ada di rumah. Nah, yang harus kita cari itu adalah di mana sih sebenarnya orang-orang yang di rumah ini keluarnya kemana. Mereka pasti nggak akan jauh-jauh, pasti mereka akan deket-deket. Makanya tadi ke tempat anak-anak yang biasa ngumpul di taman kah atau di mana, pasti nggak jauh-jauh itu. Sekarang kita yang mengambil alih, kita yang nyampein ke mereka, kita yang nyamperin ke mereka. Kalau dulu kita yang disamperin, sekarang kita yang nyamperin. Tadi yang online, yang bisnis online, lewat online. Kenapa kok sekarang makin laris? Ya iyalah, gaya hidupnya udah berubah, orang rebahan, sekarang orang makanya HP, ordernya pakai HP. Nah, orang pada males, udah pasti. Pertama takut kena COVID, kedua dilarang, terus ketiga tontonan yang ada di handphone itu membuat mereka isengnya adalah apa? Orang di rumah tuh isengnya pengen beli makan, pengen belanja sesuatu yang nggak penting, pokoknya belinya online aja. Ya udah, kita penuhin tuh keinginan mereka. Termasuk kalau misalnya kita punya bengkel mobil. Biasanya dulu kita spare part motor, spare part mobil ya. Orang nyamperin tuh, karena orang bepergian atau orang mau beres, mobilnya diservis dulu sebelum bepergian, motornya rusak-rusak ke bengkel. Sekarang kan enggak, jarang orang pergi-pergi. Caranya gimana? Kita gantian tuh. Kita yang nawarin jasa ke tempatnya mereka. Menawarkan untuk nyuci mobil ke rumah, datang. Nyuci motor ke rumah, datang. Lalu servis motor, spare partnya udah siapin gitu ya, datang ke rumah-rumah. Jadi ganti, sekarang kita yang menyamperin mereka dan mereka menjadi rajanya. Insya Allah uang nggak kemana-mana kok. Uang tuh masih ada tetap di sana. Masih beredar di antara masyarakat ini. Memang terjadi penurunan udah pasti, tapi tetap ada aja uang. Coba lihat orang-orang yang pada ada di rumah nggak kurus-kurus kering kok, pada gemuk-gemuk bukan? Saya kurus ya, Bu. Karena apa? Mereka punya uang untuk belanja, makan-makan terus loh. Allah sudah mencukupkan rezekinya orang-orang yang di rumah itu. Jadi tidak kekurangan, tapi cukup. Tidak berlebihan juga mungkin karena terdampak ya. Nah, buat semua yang punya usaha, apapun itu sekarang saatnya kita yang nyamperin ke mereka. Termasuk jual baju, nawarin. Misalnya kita punya pelanggan 100, udah nggak ada yang beli karena apa? Orang nggak ada yang ke kantor, nggak ada yang bepergian, nggak beli jilbab baru. Tapi kan ada datanya tuh. Nah, datanya ini kita buka lagi semuanya. Kita tanyain mereka, Bu, ini ada diskon loh, kalau beli jilbab ini 3 dapat free-nya 1. Sekarang kita yang nyamperin mereka. Mereka tuh orangnya kalau ditawarin sama biasanya dia penjual langganan, itu nggak enak hati kalau nggak beli. Pasti dibeli, oh iya ini esnya Mbak ini enak loh. Ketika dia nawarin, kita beli. Karena kita punya anak di rumah juga. Terus kita punya langganan yang jual jilbab atau gamis, nggak enak hati kita kalau ditawarin orang. Nah, artinya jual aja, nggak usah malu-malu. Dan jangan menganggap bahwa produk kita itu eksklusif. Jadi orang yang harus datang ke kita. Enggak, udah nggak zaman kayak gitu. Sekarang kita yang nyamperin ke mereka. Mau jual apapun, mau kue kek, mau servis kek, mau jasa kek, apa aja segala macam, itu kita yang nawarin ke mereka. Apalagi ini ada daster. Daster itu tuh gila-gilaan loh. Teman saya jualan daster, beralih dari jualan gamis sekarang jualan daster. Daster 40.000, 50.000, 100.000, 150.000 dibeli. Apalagi kalau harganya nggak terlalu mahal ya, masih di angka 100 ke bawah, itu dibeli sama ibu-ibu. Karena apa? Mereka kumel di dapur mulu kan. Jadi yang mereka cari adalah sesuatu yang baru, baju-baju daster yang baru. Nah, ya kita sekarang mulai berpikirnya dirubah sedikit, bahwa
kita yang punya barang, kita yang nyamperin. Sekarang kita harus main di online. Main di online itu nggak cuma media sosial, Facebook, IG, apalagi gitu, TikTok, bukan itu aja. Itu memang betul, boleh dan bagus, emang harus begitu. Tapi banyak lagi di Google itu yang harus kita mainkan. Ada media-media lain harus kita ikutin. Kayak misalnya Pinterest, kayak gitu. Kita ngisi aja di situ. Atau apalagi Medium. Kita bikin postingan jualan kita ke mereka. Nah, kalau jualan, mau yang bagus-bagus kontennya atau yang biasa-biasa aja atau yang gimana? Menurut Bapak Ibu, ini ya. Tadi hadiah ada ya, satu ya. Saya kasihkan hadiah buat tadi Pak siapa tadi yang jualan herbal? Pak Ajat Sudrajat. Pak Ajat, oke. Hadiahnya satu buat Pak Ajat. Mantap. Oke, ya. Yang berikutnya lagi. Media apa yang harus Bapak dan Ibu masuki untuk posting selain Facebook, IG, TikTok, Line? Media apa lagi? Oke. Selain Facebook, IG, TikTok, Line. Selain 4 itu apa lagi, ayo? WhatsApp, slide share itu sudah ada yang komen. Shopee, Carousel. Terus? Ayo terus. Jumpu. Nanti saya itu tambahin Jumpu? bukunya. GoPut, GrabFood, SMS, Masya Allah, masih ada ya. Linktree. Marketplace. Wah, satu kata marketplace sudah ngambil Shopee, Tokopedia, Lazada, Pak ya. Nah, oke, ini ada yang oke. Tumblr oke. Google My Business oke, WhatsApp oke, YouTube, slide share. Ini Pak Margiono kayaknya pemain ini nih, digital marketing. Yes. Memang, Bu. Iya. Yumpu. Soalnya tahu semua. Iya. Marketplace oke. SMS masih ada ya. Linktree oke. GMB. SMS ini kayaknya terjebak masa lalu nih. TikTok memang sudah disebutkan status WA. Oke. Betul semua tuh tadi yang disebutin yang ada di sana tuh, betul semuanya. Alhamdulillah udah pada pinter-pinter. Cuman ada satu hal nih yang saya mau ingetin kepada teman-teman yang main media sosial atau main digital marketing. Jangan lupa konten bagus boleh. Konten bagus, copywriting bagus boleh. Tapi yang paling utama adalah judul usaha dan nomor telepon. Jadi nomor telepon kita itu biarpun kayaknya mengganggu gitu ya di TikTok ya. Kayaknya mengganggu, tetap harus dipasang yang besar. Misalnya nomor 08121234567890. Bawahnya sedot.wc atau kursus masak. Tapi atasnya kasih nomor telepon dan bawahnya kasih judulnya yang kata kuncinya. Oke. Kan suka berpikir jelek Bu kalau misalnya copywriting kita atau konten YouTube kita atau IG kita itu belum apa-apa udah kasih nomor telepon, kayaknya hardcore banget gitu loh, kayaknya langsung jualan banget. Nggak penting, yang penting laku, yang penting punya duit banyak ya. Jadi kalau jualan nggak usah malu-malu, kita bukan artis soalnya, kita itu pedagang, kita itu pelaku usaha. Jadi yang penting orang tahu di mana nyari kata kunci usaha kita dan nomor teleponnya. Deskripsinya nanti itu bisa di bawahnya. Tapi yang paling utama adalah titelnya dia, judulnya apa, dan nomor teleponnya. Jangan lupa itu dipasang dan ditulis. Mau di TikTok, kayak mau di IG, kayak mau di YouTube, kayak itu dipasang.
Itu yang paling pertama dilihat orang. Apalagi kalau kita main TikTok. TikTok itu 15 detik pertama yang dilihat orang. Kalau dia bosan dengan 15 detik pertamanya TikTok, orang akan keluar dari TikTok itu. Pasti dia akan cari TikTok yang lain. Jadi 15 menit pertama dari TikTok itu harus bisa menimbulkan penasaran orang. Jangan banyak bertele-tele mau ngasih tahu apa, ternyata ujungnya di akhir baru dikasih tahu, itu nggak ditonton. Jadi 15 orang aja. 15 detik saja kita pasang keingintahuan mereka, lalu isi dari TikTok dan nomor telepon langsung dipasang. Itu saran saya. Karena rata-rata teman-teman itu nggak tahu mau jualan udah bagus-bagus ceritanya segala macam, ternyata nggak ada yang nonton, nggak ada yang lihat. Saya juga baru belajar ini baru 2 mingguan ini belajar mengenai TikTok, dan saya dikasih tahu oleh gurunya bahwa bikin TikTok itu bagus, tapi hanya 15 detik pertama saja yang akan didengar orang. Dan jangan lupa untuk semua media sosial apapun, itu nomor telepon dan judul usahanya apa. Bukan judul usahanya, kata kuncinya apa. Tadi saya bilang, sedot WC, pijat bayi, atau bekam syar'i, atau bekam sayat, atau madu kalianda, atau madu apa, madu hutan, segala macam. Jadi harus ditulis jual madu hitam, jual madu putih, atau jasa sedot WC, atau jasa perbaikan motor dan spare partnya, langsung nomor teleponnya. Jadi jangan main bagus-bagusan, nggak penting. Penting tapi tidak nomor 1 ya. Penting tapi tidak nomor 1. Kontennya harus sesuai dan menarik, itu pasti harus, tapi harus juga dipasang nomor teleponnya. Apalagi kalau itu andalan kita ya, usaha kita. Ada orang bikin konten bagus tapi nggak menarik orang untuk beli. Itu banyak. Nah, sebaiknya kontennya juga bagus dan disebutkan nomor telepon dan kata kuncinya. Itu dari saya. Tadi yang menang itu untuk yang ini Pak Yusuf udah oke. Ini Pak Yusuf kayaknya pemain digital nih. Kita ganti yang menang itu Bu Arum, bengkel Arum Sari GMB itu apa ya, GMB? Oh iya. Sebentar. Google My Business oke. Oke, satu lagi YouTube. Bikin YouTube juga nggak usah panjang-panjang. Kalau kita mau monetize YouTube kita, memang harus ada video yang 2 jam panjangnya. Tapi kalau mau untuk ditonton orang dengan mudah, diingat, nggak usah panjang-panjang. Ya, jadi bikin YouTube-nya singkat-singkat aja. Yang penting orang tahu, oh cara membekukan ayam itu seperti kayak gini. 1-2 menit, oke. 2 menit selesai. Oh, cara membekukan cabai segar seperti ini. 1 menit, 2 menit. Jadi kita nggak usah ribet-ribet bikin di YouTube-nya. Pertama menghemat biaya, apalagi ya YouTube kan diedit-edit ya. Itu juga orang cepat ingat. Sekarang ada loh para koki internasional itu bikin di TikTok aja cuma 1-2 menit masakannya udah komplit. Oke. Jadi kalau kita main media sosial, tolong perhatikan kata kunci usaha kita apa, dan nomor telepon kita, dan juga kontennya. Oke, sekarang sudah, tadi saya belum kasih hadiah nih. Nah ini, demo apotik. Dema Apotik, yang mana ya orangnya? Dema Apotik. Dema Apotik. Bisa resen atau komen. Ini Dema untuk Apotik. yang dapat ini Bu ya. Oh, Oke, nih. Mas Dema, namanya Mas Dema. Buka dong itunya. Unmute. Ya, mau. Di unmute. Di unmute, Mas. Sip. Dema. Ya, Bu. Oke. Menguasai pasar Google apa ya? Coba tolong kasih tahu teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang ada di sini. Ya, pakai kata kunci terus kita posting di semua media sosial, Bu.
Oke, apa aja? Seperti Facebook, Instagram, YouTube gitu. Terus? Terus kita posting juga di Google My Business, terus platform yang kira-kira bisa efektif kita muncul di halaman pertama. Biasanya gitu. Oke. Ya, betul. Oke, hadiah yang berikutnya buat Pak Dema ya, Mas Dema ya. Ya, Namanya terima Dema kasih ya? Bu. Ya, Dema Bu. Mas Dema Apotik udah pernah saya. belajar BRM belum? Sudah dulu pernah ketemu Bu Redia di Malang. Oke, Ya. baik. Oke, satu bukunya buat Mas Dema ya, Mas Mumu ya. Ya, Siap. terima kasih. Oke, sama-sama. Betul tuh. Jadi kalau kita punya waktu, ini saya lihat kan masih banyak yang muda-muda. Saya menyesal kenapa saya umur 50, hampir 51 ini baru belajar digital marketing. Baru tahun ini saya belajar. Makanya saya minta anak-anak saya tidak boleh kalah dengan orang lain untuk belajar digital marketing. Pada saat mereka umur 14 dan 16 tahun, mereka saya kirim ke Malang untuk belajar digital marketing. Kenapa? Mau tidak mau nih, 5 tahun ke depan udah nggak ada tuh. Digital marketing itu wajib. Dan kita yang nggak menguasai itu, yang udah pada mulai berumur, pasti akan tertutup oleh orang lain yang lebih muda. Usahanya akan tutup. Jadi tidak bisa mengandalkan offline aja, kita harus main digital marketing, harus main internet marketing. Jadi jangan malu kalau belum bisa belajar dimanapun. Kalau misalnya ada pelatihan apa ya, misalnya gratis atau apa digital marketing, ikut. Kalau perlu yang berbayar juga ikut. Saya jamin yang bagian digital marketing ini nggak akan hilang oleh zaman. Beneran, ini sudah terbukti banget. Anak saya 17 tahun, udah punya usaha sendiri, punya 7 cabang di seluruh Indonesia, kebuli, nasi mandi. Mainannya cuma apa? Mainannya awalnya cuma belajar karena tadi belajar digital marketing yang dari Malang itu. Nggak, sumbernya cuma itu aja. Belajar digital marketing, dia jualannya itu. Makanya bisa kemana-mana. Saya yang udah tua, ibunya baru bisa merasakan berapa bulan ini, oh ternyata memang kita harus belajar digital marketing. Belajar peta bisnis, bagus banget, memang harus, tapi belajar digital marketing juga sangat penting. Oke, itu saran saya. Nah, di sini ada chat, ada yang tanya, kalaupun saya pakai link, oke. Kalau foto di Facebook juga dipasang nomor telepon, Bun. Bukan di foto di Facebook ya, di ininya apa namanya? Kalau fotonya berbentuk jualan ya, berbentuk jualan, bukan foto pribadi, ya harus pasang aja. Kan punya usaha kita. Tapi kalau foto kita sendiri di profilnya, jangan di mukanya. Emang kita mau jual muka kita? Kan enggak. Tapi di foto produknya. Oke, di foto produknya. Atau kalau pas kita posting di status, itu langsung ditulis nomornya. Dan jangan lupa kontaknya. Langsung itu di kolom komen dan semuanya, di status, di komen, di foto, semuanya kasih nomor telepon kita. Maksudnya nomor telepon buat jualannya. Oke, ke situ masuk belum ya? Gimana caranya konsisten dalam menjalankan roadmap bisnis? Oh, oke. Konsisten kalau punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan nggak akan konsisten. Kalau kita punya tujuan, yang utama dalam hidup, insya Allah konsisten. Yang paling saya rasakan selama belajar bisnis roadmap itu adalah goal spiritual. Saya sangat ingin, misalnya ya, pribadi saya sangat ingin bikin pesantren dan masjid. Itu kan uangnya nggak kira-kira banyak ya kan. Setiap saya ada kelebihan, saya niatin, oh ya saya bayar dulu deh segini buat beli semennya dulu, buat beli pasirnya dulu gitu loh. Tapi saya punya cita-cita dan goal yang harus terpenuhi ketika saya sedang susah atau sedang nggak punya uang. Yang saya pikirin, oh iya, saya belum nabung buat bikin masjid, saya belum nabung buat bikin pesantrennya. Berarti saya tidak boleh berhenti bekerja sebelum itu terjadi, gitu loh. Oke. Nah, ada lagi tadi saya bilang, jadi kalau supaya nggak konsisten, dipasang. Di print yang besar, dipasang di ruangan yang selalu dilihat. Di situ akan kelihatan bahwa ini belum dikerjain, cuma nunda doang. Nah itu pasti saya tahu hasilnya nggak
nggak akan besar, atau mungkin bangkrut, atau mungkin menurun. Di mana belajar digital marketing? Saya belajarnya di Malang dan di Jakarta. Gurunya saya panggil, namanya Pak Agus Setiawan Piranhamas. Coba aja cari nanti di itunya, di apa namanya, di Google. Agus Setiawan Piranhamas. Belajarnya ke beliau. Di YouTube apa masih boleh pasang nomor HP di judul atau ada tekniknya? Nah, di YouTube tidak selalu berbentuk video loh. Di YouTube bisa aja berbentuk apa namanya, slide yang terus-terusan, itu apa sih namanya, saya lupa tuh. Jadi foto-foto yang dikumpulin tapi dia bergiliran, slide show ya. Nah itu dipasangin nomor teleponnya aja, nggak apa-apa di YouTube. Tapi bukan yang video gimana pasangnya, bisa juga sih. Saya belum pernah di video saya, di YouTube saya pasangin nomor telepon, karena saya tidak jualan di YouTube saya. Di YouTube saya ngajarin teman-teman untuk masak. Oke, slideshow namanya. Oke. Jadi tadi saya satu lagi yang kenapa kok orang udah belajar BRM kemana-mana, udah belajar sana sini, bolak-balik nggak jadi-jadi, ya iyalah nggak dikerjain, nggak dipasang, tidak menjadi doa. Padahal semuanya itu harus didoakan. Sebesar apapun mimpi kita, sebesar apapun keinginan kita, kalau nggak ditulis, nggak akan kejadian. Ketika kita tulis, kita bisa merasakan, oh iya, tugas saya ini belum selesai, oh iya, banyak banget PR-nya, oh iya, ini belum ditabung, oh iya, saya mau umroh besok 2 tahun lagi, tapi duitnya nggak punya, duitnya dari mana gitu. Emang ada yang mau ngasihin kita gitu? Siapa kita emangnya? Nah, keinginan ini, mimpi ini yang harus ditulis supaya bisa merasakan, supaya bisa kita doain. Setiap kita habis selesai wudhu atau setiap kita habis mau masuk ke kamar, ada bisnis roadmap yang belum dijalankan. Apakah semua bisnis roadmap terpenuhi? Ada menti-menti saya ada yang 200% hasilnya lebih besar daripada yang dia impikan dan dia tulis. Tapi ada juga yang cuma 20% juga tercapainya. Bukan salahnya dia sepanjang caranya sudah dia kerjain. Karena rezeki itu sudah Allah cukupkan. Cukup loh ya. Orang kaya raya juga dia akan merasa itu ya cukupnya segitu. Karena pengeluarannya juga besar. Oke. Sekarang Bun, caranya supaya usaha aluminium dan las laku gimana ya caranya? Lewat offline udah di status WA, Facebook udah kok, masih juga belum ada orderan ya. Udah 3 bulan orderan. Oke. Ini siapa nih? Mbak Susi ya? Mbak Susinya mana? Mbak Susi yang jualan las aluminium? Nongol dong. Oke. Bentar. Siapa tadi? Yang aluminium. Susi. Bu Susi. Bu Susi sudah masuk? Sudah, Mas. Iya, monggo. Susi kenapa? Bu Susi. Ya. Oke, Bu Susi jualannya apa nih? Saya itu suami saya yang buat aluminium, ya, kayak mebel aluminium, apa namanya, almari, sama orderan las. Oke, terus? Udah, pasangnya di Facebook, IG gitu, terus jualan punya tokonya ya? Nggak ada toko, Bun, tapi ada garasi untuk membuat. Oke, kayak workshopnya ya? Bengkelnya ya. Oke. Kok nggak ada yang datang ya, gitu ya? Kok nggak ada yang beli? Iya. Oh iya, orang masa pandemi kayak gini, Mbak, orang nggak ada yang keluar. Tapi coba lihat kiri kanan kita ya, kita semua lihat. Orang-orang tuh pada ngebangun rumah, renovasi, tetap. Saya ekosistem udah masuk loh ini. Ya, barusan. Oke, saya
ke depo bangunan, saya ke Mitra 10. Mau tahu nggak? Itu ngantrinya sampai nggak bisa parkir. Artinya apa? Artinya orang-orang ngebangun kan? Artinya orang-orang datangnya ke tempat yang besar-besar kayak gitu. Gimana kalau sekarang Mbak Susi yang nyamperin tempat yang orang-orang lagi ngebangun? Samperin, tawarin. Memang akan ada usaha lebih besar, yaitu Mbak akan ada tenaga untuk keliling, nawarin. Saya kalau pasang lemari di sini bisa nggak? Saya kalau pasang aluminium di sini buat pagar bisa nggak? Itu coba datengin ke sana. Jangan nunggu orang yang datang. Sekarang kita yang nyamperin mereka. Online udah oke. Tapi postingnya berapa kali? Jangan-jangan seminggu sekali postingnya. Kalau kita baru-baru mulai usaha, 4-6 kali. Yang 4-nya jualan, yang 2 bikin status lucu-lucuan, biar orang tertarik. Oke, ini kayaknya Coach Ridwan udah masuk nih Coach Ridwan. Sudah, Bu. Silakan Coach Ridwan. Nah, Bu Redia udah cukup nih. Udah. Saya udah berapa tuh 1 jam. siap. Oke, terima kasih Bu Redia. Ya, Bapak Ibu dan saya nanti kita lanjutkan dengan Coach Ridwan udah masuk di ruangan. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih Bu Sama-sama. Redia. Baik, alhamdulillah kita sudah kedatangan ini, kita sudah hadir bareng yang ditunggu-tunggu ya, karena memang agendanya malam ini adalah CRA Tips. Nah, ini benar-benar menunggu tips dari CRA gitu ya, malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, tanpa berpanjang kata lagi, sesinya saya persilahkan untuk Coach Ridwan menyampaikan prolog sekaligus nanti akan langsung dilanjutkan dengan tanya jawab. Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, monggo Coach untuk waktu dan tempatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara sudah jelas, kedengeran? Aman. Agak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan ya, maaf ini nunggu. Tadi saya masih ada acara di masjid baru selesai. Saya udah bilang sama Bunda, Bun hari ini ada jadwal di masjid. Bagi tugas gitu kan ya sudah. Jadi mohon maaf bagi yang menunggu tadi ya. Karena saya lagi di Lampung ini, jadi tadi ada kegiatan di masjid dan benar-benar baru selesai ya. Nah, hari ini tema kita di CRA Tips. Tadi mintanya CRA Tips ya. Bagaimana kita bisa tetap scale up di masa pandemi ya. Ini saya lihat yang hadir, Masya Allah orang-orang hebat nih ya, yang hadir hari ini, teman-teman yang luar biasa, terima kasih. Nah, di masa pandemi ini ya, saya mungkin nanti lebih suka nanti konsepnya kita diskusi dan tanya jawab saja. Tapi saya mau cerita tahun kemarin sampai dengan tahun ini, alhamdulillah saya masih mendampingi kurang lebih hampir 1.000 UMKM yang kita dampingi dari tahun kemarin dan tahun ini ya. Jadi tahun lalu saya mendampingi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya diamanahi kurang lebih sekitar 700 UKM yang kita dampingi. Dari Kementerian Keuangan itu ada kurang lebih sekitar 200, dan dari SBC itu ada kurang lebih sekitar 500 ya di program OYC. Jadi kebayang jumlahnya itu sekitar hampir 1.500-an. Dan alhamdulillah program tahun lalu dan tahun ini kalau kita lihat progresnya itu ternyata di masa pandemi pun masih banyak yang bisa survive, walaupun fase krisis di gelombang pertama dan fase krisis di gelombang kedua ini berbeda. Nah, jadi perbedaan fase krisis ini yang nanti akan menjadi basic dalam kita menentukan, psikologik marketnya nggak sama, behavior customer-nya nggak sama, maka penetrasi cara kita untuk bisa menyelesaikannya pun nggak sama. Nah, ini menjadi dasar utama. Tapi saya mau sharing dulu bahwa kita masih bisa, kayak tadi Bunda nyampaikan, kita masih bisa menang kok, kita masih bisa survive, kita masih bisa berhasil gitu ya. Kenapa? Karena masih banyak teman-teman itu yang masih bisa survive gitu ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah salah satunya adalah beradaptasi. Ini yang benar-benar teman-teman harus paham. Kita harus bisa adaptif gitu ya. Adaptif dalam konteks kondisi ini menuntut kita untuk punya kemampuan beradaptasi.
Karena satu-satunya tidak berubah itu adalah kondisinya gitu. Jadi artinya masih akan ada tetap krisis yang itu akan menuntut kita untuk melakukan satu perubahan. Nah, inilah yang nanti harus kita lakukan. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Nah, ini yang menjadi PR kita. Nggak banyak pengusaha yang mampu beradaptasi dengan keadaan gitu. Nah, jadi siapa yang mampu bertahan? Ya mereka adaptasi. Nah, beradaptasi tadi kayak Bunda tadi nyontohin, harus datengin, harus apa segala macam. Dan itu yang terjadi gitu ya. Nih saya ambil contoh. Ini salah satu contoh kemampuan beradaptasinya Pizza Hut. Pizza Hut tahun lalu itu dia turun ke jalan, obral, jual harga 100.000 dapat 4, bahkan ada yang jual ini 3 box hanya 50.000. Ini kan benar-benar menurut saya itu radikal gitu. Radikal itu maksudnya itu ngeri gitu, maksudnya itu luar biasa dia melakukan pendekatannya gitu. Tapi mereka berhasil gitu. Mereka berhasil. Dalam setahun mereka bisa survive, mereka bisa bertahan. Nah, bayangin bisnis yang dari mall, orang datang dengan hospitality, mereka sekarang terjun ke jalanan jadi kaki lima. Ini adaptasi yang dahsyat, walaupun nggak ada perubahan di produk, tapi mereka main strateginya pricing dan distribusi channelnya yang mereka banyakin dan didekatkan langsung kepada marketnya. Saya waktu itu mikir, ini ada ibaratnya istilahnya perusahaan multinasional turun kasta jadi UKM gitu. Pertama saya mikir gitu, tapi setelah saya amati, enggak, ini mereka cerdas. Wajar mereka menjadi world class company. Kenapa? Di saat orang lain itu berhenti, mereka masih bisa terus benar-benar melakukan kegiatan dengan apa ya namanya, menurut saya masif, dan bayangan saya dengan mereka melakukan strategi ini, jutaan pizza itu masuk ke dalam mulut-mulut anak-anak kita gitu. Sehingga secara tidak langsung mereka melakukan ekspansi dan penetrasi yang dahsyat banget. Sehingga apa yang terjadi? Setahun kemudian lidah anak-anak kita sudah lidah pizza gitu. Sudah bukan lagi lidah soto gitu kan. Ini kebayang gitu, dahsyat banget kan gitu. Jadi ini yang mereka lakukan dan mereka survive dan mereka berhasil gitu. Begitu juga dengan KFC. Yang mayoritas outletnya di mall pasti terdampak, mereka beradaptasi gitu. Nah, pertanyaannya gimana dengan kita? Ini saya beberapa teman-teman yang akhirnya waktu itu saya sampaikan, ayo re-engineering aja. Produknya, bisnisnya, sistemnya, apa nyalakan re-engineering gitu ya. Ini tadinya ada teman dia usahanya catering. Catering untuk orang pernikahan. Ketika nikahan di-cancel semua, wah babak belur dia, stres. Akhirnya saya sarankan untuk membuat, coba deh buat usaha cateringnya itu nasi harian, yang bisa dimakan harian, acara-acara kecil di rumah, ya yang memang di kotak-kotakin kayak gini, main di ojol, apa segala macam pakai social media. Ternyata Masya Allah, mereka lakukan dan mereka langsung dapat hasil gitu. Jadi artinya dari sini, kalau teman-teman bisa ngelihat bahwa kalau kita mau beradaptasi dan melakukan, ya insya Allah ada hasilnya gitu ya. Oke. Nah ini saya skip aja dulu ya. Nah tapi ini, saya mau cerita ini. Di masa pandemi itu bukan alasan untuk berhenti, tapi pandemi adalah satu kesempatan untuk kita berkompetisi. Kenapa? Ini waktu yang tepat ujian nih. Siapa yang punya jiwa pemenang sejati gitu. Ini waktunya sekarang untuk melihat kita ini sebenarnya kemarin itu sukses karena keberuntungan, atau kita ini sebenarnya ya pas dapat momentum saja, atau sebenarnya memang kita punya kompetensi untuk kita itu menjadi pemenang sejati gitu. Nah, ini beberapa teman-teman ya yang masih bisa growth waktu masa pandemi. Dari tahun lalu sampai tahun ini ada Mas Rahmat sama Mbak Naila ini di Surabaya, Ayam Geprek Momi, dia Masya Allah masih bisa ekspansi, buka 3 cabang ya. Nah ini ada di beberapa cabangnya dia ya, yang sudah berjalan, sudah dibuka. Ada di Surabaya, Malang ya, Surabaya ya. Sampai sekarang masih terus bertumbuh, masih terus berkembang. Ya, ini ada lagi teman kita juga ya, Kang Aldi, Presiden SBC. Dia masih buka 4 cabang, bahkan tahun ini buka lagi soto Haji Alwi yang wah Masya Allah ramai banget udah nih, keren acaranya di sana ya. Nah ini dia pandemi masih ekspansi, buka di mall gitu ya, ini buka di Lempuyangan gitu. Ada namanya Mas Rahut di Surabaya ya, ini saya mendampingi langsung juga hari ini tadi Mas Aldi dan juga Mas Rahut ini, Mas Rahmat Khairul Huda, selama pandemi bisa ekspansi 8 cabang ya, Bandung, Bekasi, Sidoarjo, Semarang, Madiun, Jember, Tangerang, Depok, Makassar, terus terakhir mana lagi itu masih buka 8 cabang lebih ya. Ini yang tahun lalu saja, tahun ini tuh masih buka lagi beberapa cabang, Tangerang, Cirebon nggak salah. Nah ini ada Ali Bakery itu selama masa pandemi bahkan bisa buka ekspansi 13 cabang. Ini menarik nih Ali Bakery. Ali Bakery ini 2019 saya dampingin itu masih baru sekitar 4 outlet, baru Pusat, Godean, Imogiri, Klaten. 2019 kita raker dan waktu itu saya menentukan target, oke kita buka 10 outlet tahun 2020 karena saya ngerasa waktu itu sudah kompetensinya tim dan lain-lain sudah siap. Ternyata Masya Allah 2020 di saat orang lain tutup cabangnya kita ekspansi ya.
Nih, kalau orang lain tutup, kita ekspansi sampai 13 outlet ya. Wonosari, Bantul, Putra, Kaliurang, Mataram, Kulon Progo, Purworejo. Bahkan sampai sekarang tahun 2021 aja kita masih nambah lagi 5 cabang. Dan kemarin Mbak Asih sudah minta lagi ke saya, Mas boleh nggak untuk nambah lagi outlet gitu ya. Masya Allah. Nah ini Longsong Group, Mas Nanang dan Mbak Yeni, 16 cabang selama masa pandemi. Dan sampai hari ini masih opening terus gitu. Kemarin baru buka lagi cabang di Cirebon juga gitu ya. Nah ini outletnya. Nah jadi dari sini apa pelajarannya? Pandemi bukan alasan untuk kita berhenti, tapi pandemi itu adalah kesempatan untuk kita naik kelas ya. Itu prinsipnya, untuk kita naik kelas, untuk kita jadi jauh lebih baik lagi. Itu kuncinya adalah apa? Nah tadi, ini yang akan kita bahas tipsnya. Nah kira-kira teman-teman yang datang hari ini pengen nggak kira-kira pandemi tapi masih bisa ekspansi, pandemi tapi masih bisa bertumbuh, pandemi tapi bisa scale up. Nah itu tadi sedikit saya sharing. Nah waktunya setengah jam ini saya berharap kita bisa diskusi tanya jawab. Nanti ada Mas Mumu kan. Nah jadi nanti insight apa strategi dari orang-orang tadi yang saya ceritakan yang mereka masih bisa scale up ya, dari proses itu perusahaan-perusahaan yang saya dampingi ya. Nah nanti saya jawabnya sembari tanya jawab gitu, jadi biar asik ya kira-kira gitu. Jadi sedikit paparan dari saya itu dulu ya, tapi artinya adalah pandemi itu kita masih bisa bertumbuh, kita masih bisa ekspansi, dan kami sendiri membuktikan dan ini sudah dilakukan gitu. Maka insya Allah saya yakin teman-teman yang ada di sini insya Allah bisa. Monggo, saya kembalikan dulu ke Mas Mujahid, ya kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan Mas. Baik Bapak Ibu, terima kasih Coach untuk pengantarnya. Kita akan langsung masuk ke sesi diskusi karena memang akan jauh lebih luas dan beragam ketika kita pembahasannya langsung real dari apa yang dialami oleh jenengan semua. Monggo, ini ada Muhammad Afif Raisen. Monggo bisa dibuka kameranya, Mas Muhammad Afif. Silakan. Mas Afif, Muhammad Afif. Bisa dibuka Mas kameranya biar bisa kita spotlight. Monggo silakan. Pertanyaannya untuk konstituen. Ada tuh di chat tuh. Dari Pak Sugito. Sebentar, ini yang RS-nya dulu, Pak Muhammad Afif. Masih mute Pak, sudah. Oke, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya kan barusan kemarin tuh kan usahanya itu lancar. Tapi kan saat PPKM ini memang setelahnya saya kemarin tuh belum bisa online. Itu untuk bisnis online pemula itu seperti apa ya disarankan nantinya? Boleh tahu bisnisnya apa Pak? Kita kuliner. Apa itu? Kebab. Kebab. Ada kebab, ada pizza, sama kayak nasi kebuli gitu. Oke, di mana? Surabaya. Di Surabaya. Oke. Dari Mas Afif. Pertanyaannya untuk pemasaran online. Monggo silakan kesulitan. Langsung bisa ditanggapi. Tuan. Ya, sebentar. Masih menunggu. Masang headset dulu, Bu. Tenang, Bu Redia. Oke. Setelahnya nanti kita akan jawab pertanyaan yang ada di chat, nggih? Oke, apa sudah lebih jelas, Mas Mujahid? Jelas. Sudah lebih jelas belum? Aman-aman. Oke, gantian saya nggak kedengeran suaranya di sana. Sudah kedengeran? Ini? Sudah? Nggak bisa. Jelas. Sudah kedengeran. Saya nggak bisa dengar di sana. Ini settingannya Mac saya kayaknya lagi bermasalah nih dari tadi. Oke. Sudah. Oke, kayak gini masih jelas kan ya? Walaupun masih aman. Kan? Oh iya, soalnya tadi ada yang PM saya katanya suaranya nggak kedengeran.
Oke, aman-aman. Ya. Bagaimana strategi pemasaran online gitu ya? Jadi sebenarnya di Zoom kali ini saya sampaikan ke teman-teman kemarin bahwa durasi kita pendek ini pasti nggak akan efektif membahas hal yang teknikal gitu. Tapi saya pengen inspiring-nya dulu. Kenapa? Technical itu pasti butuh di session itu benar-benar bisa bedah benar-benar bisnisnya. Tapi saya ngasihnya tips gitu ya. Nah, mau itu pemasaran online maupun pemasaran offline, maka ada dua basic. Jadi namanya digital marketing, internet marketing maupun itu kita bicara tentang offline marketing itu ada dua aspek. Yang pertama sebelah sini itu ada market, yang di sini itu kita ada value, ada produk. Nah, yang pertama sebelum kita ngomongin tentang pemasaran itu yang pertama kali divalidasi apakah produk kita itu sudah market fit slot kita. Nah, jadi value produk kita dengan market kita itu fit nggak? Nah, banyak pengusaha itu yang kadang-kadang langsung ngomonginnya tentang digital marketing, pemasaran, booster gitu ya. Tapi lupa untuk memvalidasi. Sebenarnya produk saya ini sebenarnya udah market fit belum? Nah, market fit di satu daerah, dengan daerah lain, kadang itu nggak sama. Jadi fit di satu tempat belum tentu fit di tempat lain gitu. Misalnya tadi, ini saya mainin kebab gitu ya, atau main ini. Kebab ini di satu tempat itu fit gitu dalam kondisi tertentu. Fit itu artinya kita buka karena tempatnya itu dekat kampus, banyak mahasiswa yang memang dia suka misalnya gitu ya, akhirnya jalan gitu. Nah, ke satu titik ternyata kampusnya libur gitu, artinya jadi tidak fit lagi di situ gitu. Nah, akhirnya kita harus menggunakan pendekatan lain. Kalau kampusnya libur nggak bisa nih, saya mau pakai digital marketing aja karena ini offline nih, offline marketing ini udah fit nih gitu ya. Saya pakai digital marketing. Maka apa yang dia lakukan? Maka kita harus mencari dulu market yang fit dengan produk kita di online itu yang mana, karakteristiknya apa. Baru nanti kita akan ngomongin channelnya pakai apa, kontennya seperti apa, copywritingnya seperti apa gitu. Nah, ini yang pertama kali. Tapi yang penting banget yang harus divalidasi adalah apakah produk kita sudah market fit. Karena kalau di online itu digital itu ada dua masa berbayar dan masa gratisan. Nah, kalau kita mau pakai masa berbayar itu simpel banget. Asal kita udah tahu, segmentasi market kita itu customer audienya seperti ini, profil customernya seperti ini, kita tinggal iklan, kita buka business manager, udah itu langsung hajar aja, sudah bisa optimal gitu. Atau kita main marketplace sudah bisa. Kalau sudah tahu produk kita tervalidasi. Tapi saran saya, tipsnya adalah jangan booster atau jangan iklan besar-besaran dulu sebelum tervalidasi marketnya atau market fit. Nah, ini teknik yang nanti harus di saya sebenarnya metode yang saya pakai itu namanya BRM, Business Roadmap. Di Business Roadmap itu tadi yang saya pakai untuk men-scale up teman-teman, saya punya metode BRM itu sudah ada. BRM 1.0 itu how to start, bagaimana untuk memulai bisnis. BRM 2.0 itu how to run, bagaimana kita nanti kayak tadi bicara tentang strategi marketing pemasaran, 7 jurus banjir order namanya. BRM 3.0 itu how to grow. Nah, ini bicaranya bagaimana kita nanti membangun sistem di perusahaan. BRM 4.0 itu shifting, bagaimana nanti kita dihadapkan dengan era digital itu kita shifting innovation strateginya. BRM 5.0 itu how to scale up. Nah, yang tadi saya terapkan di perusahaannya Mbak Asih, di Nolongso, di Alif, di Asgar, di Pop Jasa, itu saya pakai 5.0. Bagaimana caranya men-scale up perusahaannya sudah jadi. Nah, metode ini punya pendekatan teknikal gitu, teknis gitu. Nah, sehingga saya bagi di dalam beberapa tahapan, masih ada 6.0, 7.0, 8.0 gitu. Nah, yang tadi ditanyakan sama Safi itu yang 2.0, 7 jurus banjir order. Nah, dalam 7 jurus banjir order itu harus nge-fixkan dulu fundamentalnya adalah market dan produk. Tekniknya kira-kira gitu. Nah, mungkin kalau tipsnya itu ya, tapi sekali lagi banyak pengusaha itu yang kadang tergesa-gesa ngebooster atau ngebudgetin iklan besar-besaran untuk promosi, tapi dia belum memvalidasi gitu. Sehingga apa? Kenapa ya kalau produk saya diiklankan atau dipromosikan kasih diskon kenceng jualannya, tapi ketika tidak diiklankan langsung terjun bebas. Berarti PR itu salah satu jawabannya adalah kemungkinan besar kita belum market fit, artinya belum benar-benar produk kita itu dicari, ngangenin, atau sudah sesuai dengan harapan dan ekspektasi dari customer, atau sebenarnya produknya sudah, tapi kita ngejualnya di market yang tidak tepat. Nah, makanya di situ kita butuh validasi namanya, kira-kira gitu mekanismenya. Baik, terima kasih untuk Mas Ridwan jawabannya. Mas Afif juga terima kasih sudah bertanya untuk yang pertama. Kita akan masuk ke chat sekarang. Ini chat ada beberapa pertanyaan yang saling beririsan, jadi nanti mungkin bisa sekaligus gitu ya. Saya mulai dari yang atas. Ini yang saling beririsan adalah Pak Sugito, pertanyaan Pak Sugito.
cara menentukan target market, terus kemudian Ari Hendarul Lukmana ini juga mempertanyakan tentang bagaimana penetrasi market yang baik, khususnya pada saat pandemi, karena berbeda antara 2020 dan 2021. Selanjutnya dikaitkan, ini bagaimana mengetahui produk kita tervalidasi oleh market. Jadi menentukan market, cara penetrasi market, dan bagaimana memastikan produk kita tervalidasi oleh market. Monggo Coach Ridwan, ini 3 pertanyaan dari 3 orang, tapi saya rasa ini beririsan untuk kemudian bisa dijawab sekaligus. Pertanyaannya teknis banget ini. Oh iya, luar biasa ya. Padahal tema kita adalah tips. Tips. Betul. Ya. Jadi benar-benar dimanfaatkan oleh. Oke, yang pertama ya. Pertama tadi adalah bagaimana kita menentukan target market ya. Cara kita menentukan target market, ya harusnya saya yang tanya gitu. Yang tanya, Anda buat bisnis itu segmennya itu mau ke siapa gitu. Karena prinsip bisnis itu kan kita harusnya bukan berangkat dari produk, bukan berarti gini, oh saya buat produk terus ini mau saya jual ke siapa ya gitu. Nah itu yang membuat bisnis itu nggak berkembang sebenarnya, atau susah banget gitu. Bisa sih dengan cara itu, tapi itu mazhabnya para inovator, mazhabnya orang-orang yang punya duit banyak, mazhabnya orang-orang yang idealis yang dia punya spend waktu dan budget untuk mengedukasi market tentang produknya, untuk ngeriset dan seterusnya. Kalau saya punya mazhab yang kedua gitu. Mazhab yang kedua itu adalah kita tentuin dulu kita mau bantu siapa, pasarnya mana yang mau kita bidik, baru kita lihat demand-nya apa, permasalahan dia apa, produk apa yang dia butuhin gitu. Jadi saya nggak berangkat, biasanya saya kalau setup bisnis atau bantu teman-teman, saya nggak berangkat dari produk, saya berangkatnya dari pasarnya yang gede siapa, orang yang punya duit itu siapa. Nah kira-kira market itu butuh apa gitu. Jadi sebenarnya memang pertanyaan pertama ketika kita mau running bisnis, saya selalu bilang sebenarnya mau bantu siapa sih gitu, atau mau bidik market yang mana gitu. Jadi saran saya sih lebih baik tentukan market dulu, baru kita ngomongin produk gitu. Nah kalau sekarang kejadian kan enggak, kita mau buka bisnis kita langsung buka cari produk terus bingung ini mau dijual ke siapa ya gitu. Dan salah sendiri, nggak tentuin marketnya dari awal, saya bilang gitu. Maka sebenarnya kalau udah telanjur gimana Coach ya? Kalau udah telanjur ya mau nggak mau ya Anda harus cek produk itu cocoknya sama siapa, jadi masalah apa. Karena define bisnis bagi saya itu adalah produk itu atau produk yang kita buat itu harus menjadi solusi buat orang lain gitu. Nah maka kita harus tahu, oh saya jualan ayam ini solusi buat siapa. Sama-sama jualan ayamnya bisa jadi nggak sama target marketnya. KFC itu bidik siapa, Nelongso bidik siapa, ayam geprek itu bidik siapa gitu ya. Itu sudah nggak sama gitu. Jadi sama-sama jualan ayam, yang jualnya chicken wings itu bidik siapa gitu, itu udah sama ayamnya aja sudah genre marketnya itu udah banyak banget gitu. Maka menurut saya sih yang pertama kali yang teman-teman harus definisikan adalah marketnya siapa. Gitu. Jadi pertanyaannya untuk saya, itu pertanyaan untuk Anda gitu. Saya yang harusnya bertanya, Anda buka bisnis itu mau bidik market siapa gitu. Nah yang kedua tadi apa Mas Mujahid? Memvalidasinya seperti apa? Nah, gimana caranya memvalidasinya? Nah, memvalidasinya itu sebenarnya ilmunya sederhana. Bapak Ibu mungkin pernah tahu ada abang-abang jualan sate atau jualan makanan pinggir jalan pakai gerobakan, dan itu sudah 5 tahun atau 10 tahun jalan gitu. Padahal dia nggak punya Facebook, nggak tahu internet marketing, dia nggak tahu digital marketing gitu. Mungkin pasti akan ketemu dengan orang seperti itu. Nah, yang seperti itu berarti produknya sudah tervalidasi dengan marketnya, atau istilahnya namanya market fit gitu. Nah, jadi cirinya market fit apa? Cirinya market fit itu nggak diiklankan, nggak dipromosikan, nggak dibooster. Konsumen itu sudah suka, sudah senang, dan sudah balik lagi, bahkan cerita ke orang lain. Itu namanya market fit. Gitu. Jadi kalau orang itu didorong dulu dengan iklan, dikasih promo dulu dia untuk baru mau beli, berarti produk itu bisa jadi orang tidak membeli produknya atau jasanya, tapi bisa jadi orang itu mencari promonya, ke-trigger dengan gratisnya, dengan promonya. Tapi kalau produk yang market fit, kita nggak iklan, nggak promosikan, orang itu udah nanyain, udah nyari gitu. Nah itu namanya produknya udah market fit gitu. Dan itu contohnya apa ya? Tadi yang saya bilang, abang-abang soto, abang-abang sate nggak pernah tahu Facebook, nggak pernah tahu internet marketing, tapi kok laris, itu berarti dia memang produknya sudah market fit. Nah jadi salah satu cirinya adalah apa? Ketika produk Anda sudah dibeli orang, sudah orang repeat order tanpa Anda iklan atau berpromosi. Berarti di titik itu tuh orang sudah memvalidasi produk Anda. Kira-kira gitu maksudnya. Ya. Baik, nah ya pertanyaan ketiganya tadi ini sebenarnya ada 4 orang yang dia punya pertanyaan sejenis nih. Ada Pak Ari, Bu Yulvita, Pak Aziz, Pak
Yudi dan Bu Durotul Yatima ini sama, cuma produknya beda-beda. Ada sate, ada les online untuk metode baca tulis, terus kemudian ada juga yang nggak menyebutkan bisnisnya apa. Tapi secara umum, bagaimana penetrasi marketnya, khususnya market yang berbeda nih di 2020 dan 2021. Kan mungkin sekarang lebih banyak diarahkan ke online. Itu gimana ini dengan beragam? Ini tadi kan kebetulan ada yang nanya dari kuliner, ada yang nanya dari lesan dan bisnis yang lain. Mas. Ya. Sebenarnya yang setiap bisnis itu nggak sama gitu. Jadi artinya perlakuan 2020 dan 2021 di setiap bisnis itu nggak sama. Yang berubah itu adalah customer behavior, ya, perilaku konsumen gitu ya. Yang kedua psychological market. Contoh, dulu orang itu masih takut-takutnya di awal-awal. Yang pertama kali ditakutin itu apa? Yang pertama kali ditakutin itu, wah wajib harus pakai masker, wajib harus pakai hand sanitizer gitu ya. Nah maka perilakunya, market behavior-nya ke sana gitu. Jadi akhirnya itu jadi momentum sendiri, gitu aja. Nah, ada ketakutan sehingga orang diem di rumah gitu. Sehingga artinya apa? Ini produk delivery itu jadi bagus, frozen food lagi tinggi gitu. Itu momentum yang terjadi di tahun pertama. Orang keep money gitu, orang takut karena orang nggak tahu gitu. Ketika masuk tahun 2021, orang udah bosen, orang udah males gitu, udah berani nabrak-nabrak gitu. Masker sudah bukan jadi priority, hand sanitizer sudah harus cuci tangan juga udah nggak masalah gitu. Nah, perilaku dan behavior-nya berubah di tahun 2021. Tapi 2021 itu sudah mulai ada pembatasan, terus ada vaksin dan seterusnya, dan tingkat kematiannya semakin tinggi. Bahkan yang meninggal bukan orang lain, kadang tetangga, kakak, adik, saudara dan lain-lain. Sehingga ada ketakutan lagi. Akhirnya orang cari bagaimana caranya melindungi antibody apa segala macam. Bir brand itu muncul, terus akhirnya UC, vitamin C apa segala macam langka di pasaran. Nah, itu indikator contoh bahwa 2 tahun ini punya psychological market dan penetrasi behaviornya nggak sama. Nah, di bisnis Anda seperti apa? Inilah yang nanti harus kita lakukan treatment. Contoh, di Asgar tahun lalu itu saya fokus online. Ya, jadi fokus dengan online itu artinya udah kita fokus online aja. Kenapa? Karena marketnya nggak mau keluar rumah. Benar, kita buat apa? Penetrasinya sebelah kemasan. Kenapa? Karena orangnya nggak keluar rumah. Nah, sekarang orangnya keluar rumah, walaupun nggak bisa keluar kota, tapi orang udah bosen di penjara di rumah. Akhirnya apa? Udah kalau gitu strateginya kita keluar mall. Ya, artinya karena Asgar itu mayoritas di mall. Akhirnya bukalah soto pinggir sawah, di tengah sawah kita buat warung soto. Namanya Soto Haji Alwi. Jeder, jalan, naik. Gitu. Nah, ini kan namanya contoh. Kita memahami pola, memahami treatment. 2021 kita buat sebelah kemasan, 2022 kita buat penetrasinya buat Soto Haji Alwi gitu. Nah, ini contoh pendekatan yang nggak sama. Jadi treatmentnya berbeda gitu. Nah, jadi semoga ada gambaran lah kira-kira gitu ya teman-teman. Nah, tapi untuk mengetahuinya gimana? Ya, teman-teman harus membaca bisnisnya, kondisinya apa perbedaan customer behavior dan psychological market di perusahaan masing-masing. Jadi nggak sama. Jadi nggak bisa itu di compare apple to apple. Kenapa? Ketika di bisnis yang lain di Nolongso gitu pendekatannya nggak sama karena Nolongso nggak ada yang di mall. Memang dari awal sudah pendekatannya memang dia mayoritas semuanya di luar mall. Cuman terdampak kenapa? Karena mahasiswanya sekarang masih belum optimal. Gitu. Tempat-tempat ini omset masih belum bisa kembali 100% dari sebelum di pandemi. Tapi kita sudah ekspansi, kita sudah buat beberapa produk, ada ala carte, ada apa gitu. Ala carte-nya kenapa? Karena behavior-nya emak-emaknya kalau mau beli ayam itu dia malas untuk beli ayamnya yang satu paket ada nasinya. Kenapa? Di rumah udah ada nasi, udah di rumah ada sambal, anaknya juga nggak makan sambal. Jadi anaknya pengennya apa? Kalau belanja itu sudah ayam aja deh gitu. Jadi ala carte gitu. Jadi cuman lauk aja. Akhirnya dibuatlah paket khusus untuk mak-mak nih, untuk ayam crispy untuk anaknya. Nah, itu contoh. Jadi penetrasinya kan nggak sama Nolongso dengan sebelah Asgar. Nah, inilah yang harus teman-teman cari, maksud saya gitu. Dan itu kalau misalnya mau dibahas detail satu persatu bisnis di sesi ini nggak mungkin cukup. Tapi tipsnya adalah pelajari 2 hal. Customer behavior dan psychological market di dalam perusahaan Anda seperti apa. Nah, nanti kalau saya sudah ketahuan baru enak tuh. Nah, jadi polanya gitu ya. Karena hari ini kita memang lebih ke gambarnya karena waktunya singkat, saya pengen teman-teman ikut berpikir gitu. Ikut oh iya ya, benar juga. Market saya berubah. Oh iya kayak gini. Apa yang harus saya lakukan ya? Nah, trigger itu yang saya harap muncul sehingga teman-teman nanti mau berubah, mau beradaptasi gitu. Nggak cuman yang pasrah, udahlah pasrah aja, udah kayak gini lah, nunggu nanti selesai. Yang nggak ada selesainya, yang ada bangkrut duluan, kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya saya tuh Jumat
Jumat, Sabtu, Ahad itu ya 3 hari saya ke Jakarta, diundang sama Bu Redi, ada acara di di Lunar ya, Lunar buat acara. Sebenarnya ini event perdana saya buat lagi acara offline workshop setelah mungkin saya vakum dari sejak awal tahun. Jadi 2020 itu saya belum buat acara offline sama sekali kalau nggak salah gitu. Workshop BRM itu saya off-kan dulu gitu, kecuali benar-benar ada ada teman-teman, karena tim saya sendiri pun saya bilang waktu itu udah kita nggak buat dulu. Nah ini pertama kalinya waktu itu kalau nggak salah Januari kena COVID, baru ke Jakarta itu ada BRM itu bulan apa ya? Bulan Juni, Februari ya, diundur sebulan ya. Nah after itu sudah nggak ada. After itu saya sudah nolakin, karena karena sudah puncak gelombang kedua saya udah nggak buat event lagi gitu. Karena akhirnya baru sekarang saya sanggupin karena acara. Saran saya sih teman-teman yang ada yang pengen lebih teknikal itu bisa ikut workshop workshopnya Lunar, kolaborasi dengan BRM hari Jumat sampai dengan hari Ahad. Nanti biar Bu Redi ada cerita workshopnya di mana, kapan, apa segala macam fasilitasnya. Insya Allah protokol kesehatan kita jaga, jadi nggak mungkin banyak kuotanya gitu. Jadi kuotanya pasti sangat terbatas gitu. Karena saya tujuan saya kemarin karena saya lagi safar, kita lagi bangun pondok di Lampung. Pas pulang saya mampir ke Jakarta dan kita sempetin nanti bisa ada kegiatan di Jakarta. Jadi kalau yang teman-teman mau belajar BRM 5.0 how to scale up itu nanti bisa kontak sama Bu Redia ya. Nah itu tipsnya Mas Mujahid, kira-kira kalau seandainya tadi bicara tentang pandemi 2020 dan 2021. Nah, yang saya khawatirkan itu 2022 gitu. Kenapa 2022 itu prediksi saya akan lebih parah dari 2 tahun ini gitu. Kenapa? Di dalam ekonomi ya, konteksnya ekonomi. Karena kalau yang pertama itu gelombang krisisnya itu kesehatan. 2021 kesehatan diikuti sama resesi pasti, karena jedanya udah kepanjangan. Jadi orang pasti nggak spend money, duitnya nggak diputar, jadi daya beli turun. Ini gelombang kedua. Gelombang ketiga, kesehatan kena, resesi ekonomi kena, dampak sosial. Jadi kayak kasusnya tahun 98 gitu. 98 itu kan krisisnya ini sampai ke dampak sosial gitu, krisis sosial gitu. Nah, ini yang sebenarnya saya khawatirkan gitu. Khawatir tahun depan ini bisa jadi akan lebih parah. Kenapa? Orang udah dibatasin, sudah susah, sudah segala macam, cari makan susah. Sekarang sudah mulai muncul tuh moral. Tuhan, aku lapar, segala macam. Itu masih baik-baik gitu. Kalau itu nggak bisa ada solusi, itu nanti akhirnya kesehatan juga akan tetap meledak, ekonomi turun, penjarahan, pencurian, segala macam di mal-mal, segala macam itu bisa terjadi gitu. Jadi sudah konfliknya akan lebih parah, dan ketika sudah titik terjadi seperti itu, orang pasti akan takut buka usaha, buka toko, buka segala macam gitu. Ini yang saya khawatirkan di tahun depan sebenarnya gitu. Jadi semoga tidak terjadi. Saya soalnya suka sebel itu ketika saya memprediksi sesuatu itu kejadian gitu. Saya udah pernah gambarkan di April 2020 itu saya buat tuh ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 gitu dengan prediksi seperti itu gitu. Ternyata dulu kan Januari akhirnya turun tuh, orang udah senang semua, prediksi saya nggak terwujud berarti. Kenapa? Karena kayaknya COVID akan selesai. Ternyata bener gelombang kedua. Saya udah bilang sudah kejadian juga ternyata. Walaupun semuanya karena Allah ya, qadar Allah. Oke gitu Mas Mujahid. Baik, selanjutnya ini yang berkaitan sebenarnya, tapi tadi sudah sempat disinggung oleh konsultan juga. Ini ada Pak Yusuf dari Samarinda menyampaikan, ini saya mau scale up, gimana cara nyusun roadmap-nya? Ini kaitannya tadi kalau misalkan ada yang agendanya Lunar itu kan 5.0 ya infonya. Ya, pas 5.0 ya, 5.0 itu kan untuk scale up ya. Besok 5.0, jadi materi besok itu saya bicara tentang how to scale up, dan ada 2 topik yang saya tambahkan. Yang pertama, kalau di workshop BRM 5.0 sebelumnya saya memang kondisinya kan kondisi ideal itu maksudnya nggak ada pandemi. Yang besok saya akan tambahkan studi kasus bagaimana tetap bisa scale up di masa pandemi, karena ada treatmentnya nggak sama gitu. Walaupun secara platform sama, BRM-nya tetap sama, tapi studi kasusnya saya ambil dari tadi yang saya ceritain. Saya dampingin klien-klien saya ada kurang lebih sekitar 10 sampai 15 perusahaan yang selama 2 tahun ini saya dampingin yang masih bisa survive scale up di masa pandemi. Plus experience dari kurang lebih sekitar hampir 1.000 UKM yang saya dampingi tahun lalu sampai dengan tahun ini. Nah, itu yang mungkin nanti akan jadi insight tambahan sebagai studi kasus gimana tetap scale up di masa pandemi. Terus yang kedua, saya lagi nyusun sebenarnya itu ada
BRM versi 8.0. BRM-nya ini request dari teman-teman, saya lagi buat namanya Baitullah Roadmap gitu ya. Jadi BRM-nya itu untuk bagaimana memakmurkan pondok, memakmurkan masjid gitu ya. Nah, tapi konsepnya agak mirip. Nah, jadi scale up itu nggak hanya di bisnis sebenarnya, kadang bisa kita scale up juga di lembaga sosial gitu. Jadi besok itu saya dedicatedkan juga, jadi nggak hanya language-nya, saya nggak akan hanya ngomong dalam satu pendekatan bisnis, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang punya lembaga sosial kayak misalnya lagi jadi atau lagi punya pesantren gitu. Tadi pagi saya dapat kunjungan dari ada Buya, pemilik pondok pesantren besar juga di Bangka, tadi mampir ke rumah, terus kita ngeliat pondok yang di sini juga. Salah satu diskusinya adalah bagaimana mengoptimalkan usaha miliknya pesantren gitu, karena kadang-kadang pesantren kan fokusnya adalah pada pendidikannya gitu. Nah, yayasan ini kadang punya usaha-usaha tapi tidak terkelola dengan baik, padahal potensinya gede gitu. Nah, saya lagi mau di-sharekan 2 poin itu besok. Jadi yang pertama adalah tetap scale up di masa pandemi, terus yang kedua bagaimana lembaga sosial itu juga tetap bisa growth, tetap bisa scale up, tetap bisa bertumbuh gitu ya. Karena sekarang kalau kita ngelihat gitu, Masya Allah banyak teman-teman itu yang bergerak, yang bisa membantu orang, justru itu kekuatannya ada di mana? Ada di masjid, ada di pondok gitu. Nah, kemarin saya ke Jogokarian itu setiap hari Jumat dan Sabtu dan Ahad membagikan voucher itu senilai hampir 4 juta rupiah kepada jamaahnya. Itu voucher sekitar 10 ribuan ya kepada jamaah, yang itu bisa langsung dibelanjakan ke UKM yang buka di situ. Jadi kebayang nggak, keren banget, masjidnya rame, kasnya masjid, infaknya dipakai untuk meningkatkan daya belinya masyarakat dengan cara apa? Dikasih ke jamaah sehingga jamaahnya belanja ke UKM, UKM-nya dapat duit, yang bayarnya masjid. Muter lagi tuh. Keren banget saya bilang. Jadi saya tanya sama takmirnya, ya selama PPKM diperpanjang sama pemerintah, maka pasar rakyat juga akan diperpanjang terus untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga ini. Wah, saya bilang ini keren. Ya harusnya diperbanyak. Udah deh, kita buatin BRM-nya sih bilang. Jadi ada 2 pendekatan tadi. Jadi lembaga sosial pun harus profesional. Selama ini saya jarang nyentuh bagaimana caranya untuk men-scale up lembaga sosial dan juga yayasan, termasuk kayak masjid dan pondok. Tapi insya Allah besok akan saya masukkan insight-nya di sana. Kira-kira gitu. Tambahannya. Kira-kira untuk yang BRM 5.0 terdekat hari Jumat sampai Ahad besok. Siap. Insya Allah demikian ya. Jadi sudah dipaparkan tadi untuk scale up. Kalau misalkan kasih poin mungkin 1 atau 2 poin, Gus, untuk bisa ini sneak peek atau rangkuman singkat. Langsung aja. 1 poin, 2 poin. Closing ini kalau udah penutup, berarti kalau udah ngomong ini itu udah berarti penutup ini, karena tips akan ditutup dengan tips. Oh, siap. Soalnya ini banyak yang nanya. Masih ada yang mau nanya lagi nggak? Soalnya ini pertanyaan terakhir. Karena kalau sudah keluar tipsnya, acara berakhir. Oh, siap. Soalnya ini tadi pertanyaan sudah semua. Yang lainnya sebenarnya teknikal ya. Jadi langsung masuk kayak Mbak Nauli, itu kemudian Pak Widodo, itu kaitannya sama tadi meyakinkan konsumen. Tadi sudah disampaikan, terus kemudian bagaimana meningkatkan pendapatan tadi juga sudah dibahas sekilas. Makanya karena sudah kaitannya sama market terus ini. Mungkin ya, berarti segmennya yang datang sebenarnya teman-teman ini masih, ya memang kita nggak bisa memungkiri ya, pandemi itu terdampak pertama kali pasti omset. Pertama kali itu omset kita. Jadi saya justru kenapa kok klien-klien saya dorong untuk scale up di masa pandemi, karena perusahaan yang lain itu pada tiarap, maka banyak tempat kosong, banyak karyawan idle, artinya karyawan profesional yang dipecat, di PHK dan seterusnya, banyak aset sumber daya yang dijual murah, ya baik itu peralatan dan lain-lain. Bagi saya ini adalah kesempatan, di saat orang lain tidur kita lari, saya bilang gitu. Itu sebenarnya kenapa pada saat pandemi ini justru saya mengeluarkannya yang 5.0 gitu, yang scale up gitu. Karena apa? Bagi saya, di saat orang lain tidur, maka kita lakukan yang orang lain tidak lakukan. Maka nanti ketika ini selesai, kita akan jadi winner. Orang lain mau ngejar terlambat, udah telat gitu. Kenapa? Karena kita udah lari duluan di saat orang lain tidur. Nah, kebanyakan dari kita nggak, orang lain tidur ikut tidur gitu kan. Nah, jadi saya ngambil ibroh dari mana? Saya ngambil hikmah dari tahajud gitu. Di saat orang lain tidur, orang-orang yang tahajud itu doanya dikabulin sama Allah gitu. Saya mikir ya juga ya, dalam bisnis sama nih. Orang lagi pada tiarap nih, pada nggak mau bangun, pada nggak mau buka cabang, pada nggak mau belajar, pada nggak mau ikut workshop, pada nggak mau ekspansi, pada nggak mau jualan gitu.
Padahal sebenarnya punya kebutuhan yang besar gitu kan, kira-kira gitu. Nah, sebenarnya ini momentum menurut saya untuk bagaimana kita ngambil ngisi market celah market itu untuk kita optimalkan. Karena kebutuhan masih banyak, uang berputar masih beredar itu masih besar. Tinggal kita bisa baca peluangnya atau tidak. Nah, kira-kira gitu. Nah, poinnya ya. Langsung saya sampaikan. Boleh. Ada tiga yang harus menjadi tips bagaimana tetap bisa scale up di masa pandemi. Yang pertama adalah owner. Jadi untuk scale up di masa pandemi itu, poin pertama itu adalah ada pada pemilik atau owner. Apa yang harus dirubah dari owner? Mindset. Nah, jadi sebelum kita bicara tentang skill set, maka yang kita bicara adalah mindsetnya dulu, pola pikirnya. Kalau pola pikir kita bilang, susah di masa pandemi, jualan nggak mungkin, terus daya beli masyarakat kayaknya turun, pasti kita nggak bisa gini. Ya, sudah itu yang terjadi. Kenapa itu mindset Anda? Tapi kenapa teman-teman yang kemarin saya provokatori, ya, kira-kira gitu ya, saya motivasi dan kita harus rancang strateginya, ini termasuk ada Mbak Erna kayaknya hari ini ikut juga, Buns Pizza. Jadi dia ekspansi juga loh, buka cabang juga di ini masa pandemi gitu ya. Kemarin saya datang sebelumnya ditanya, Coach ini buka cabang apa enggak ya gitu baiknya ya ini gitu ya, di Balung Bendo terus mau buka cabang di Krian. Saya bilang ajar, buka aja saya bilang gitu. Bahkan saya challenge waktu itu masih di angka 200 loyang per hari, harus bisa 2.000 saya bilang. Naik 10 kali lipat, ya nggak harus tahun depan, tapi harus naik 10 kali lipat. Kenapa? Produknya bagus. Nah artinya saya pengen untuk ngedorong gitu. Kalau memang kita memang punya produk yang bagus, masa pandemi ini adalah kesempatan untuk ekspansi gitu. Di saat orang lain tiarap, orang Pizza Hut aja dia mau turun ke jalan ngambil market kita, masa kita nggak ngambil space untuk kita ekspansi gitu. Nah, jadi kita harus lihat itu. Jadi apa? Owner, mindset ya. Jadi pola pikir. Bagaimana kita tetap punya pola pikir yang benar dalam ini. Nah, nanti di workshop kita akan cerita lebih detail pola pikir seperti apa aja sih yang perlu dibutuhin sama owner gitu. Jadi agar kita masih bisa scale up gitu. Karena kita kalau mau dapat sesuatu yang besar, pola pikirnya harus besar juga. Yang kedua, setelah mindsetnya sudah oke, maka yang kedua ini yang harus dibangun adalah tim. Scale up itu nggak bisa sendirian. Makanya sebenarnya saya sangat merekomendasikan untuk kalau Anda mau ikut kelas, workshop, pelatihan yang nggak harus punya saya saja, maksudnya nggak harus ikut kelasnya Lunar atau kelasnya BRM, Anda mau ikut kelas yang lain pun, saya selalu merekomendasikan, selain ownernya belajar, ayo timnya ajak belajar, biar nggak ada gap kompetensi yang terlalu jauh. Ownernya pintar, timnya nanti nggak ngerti apa-apa, longok gitu. Stres nanti Anda gitu kan, karena apa masalah datangnya ke Anda semua gitu. Kenapa? Karena yang pintar cuma Anda aja yang ikut. Jadi kadang kita harus berinvestasi dengan tim kita, nggak usah takut gitu. Kalau dia memang nanti, nanti takut nanti dia pintar, dia keluar gini apa segala macam, ya biarin aja. Menurut saya memang kalau kita sudah berniat gitu ya hitung sedekah lah gitu, amal jariah gitu. Nanti kalau dia sukses juga kan nanti pahalanya ngalir terus ke kita gitu, gitu. Tapi poinnya kalau kita bener nge-treatment, insya Allah karyawan yang kita sekolahin, kita iniin, dia akan loyal dengan kita gitu. Nah jadi poin yang kedua adalah bangun tim. Nah tim ini nanti banyak kompetensinya, kapasitinya, teamworknya dan seterusnya. Ini kita bahas juga nanti di workshop. Bagaimana sih caranya kita untuk develop tim? Makanya ada materi tentang super team gitu ya. Nah jadi inilah yang harus nanti kita milikin gitu. Ini yang harus kita kuatkan, karena scale up itu berat, nggak mungkin kita kerjakan sendiri gitu ya. Jadi scale up itu berat, nah gitu kan, Anda nggak mungkin sanggup, biar saya aja kata Dilan gitu ya. Tapi udah basi, itu udah tahun lalu udah ya. Nah, yang ketiga itu corporate. Jadi yang tiga tadi tipsnya. Jadi mau scale up itu satu adalah timnya, ownernya. Yang kedua itu adalah scale up itu adalah harus men-skill timnya. Dan yang ketiga scale up itu kita harus men-scaling corporate-nya atau perusahaannya. Nah, di perusahaan inilah pentingnya nanti BRM atau roadmap. Jadi untuk tahu fundamental bisnis kita gimana, terus kita mau growth itu berapa persen, tren bisnis kita seperti apa, marketnya itu nanti seperti apa, produk yang harus kita prepare seperti apa, channel distribusi sampai dengan 7 jurus penjual ordernya gimana, income stream yang harus kita ciptakan itu dalam masa pandemi seperti apa, membangun kekuatan SDM itu seperti apa, operasional itu seperti apa, sampai ke finance. Bayangin tuh 3 hari. Nah, makanya corporate itu nomor 3. Nanti ada ngomongin aspek legal, ngomongin apa segala macam. Nah ini 3 ini menjadi tips kita malam ini. Jadi kalau Anda mau scale up, yang pertama benerin mindset owner, yang kedua bangun tim, dan yang ketiga adalah sistemasi atau bangun corporate-nya. Nah kalau 3 ini Anda bisa miliki, insya Allah masa pandemi bukan alasan untuk Anda berhenti. Pandemi Anda bisa scale up dengan luar biasa. 3 ini kuncinya, salah satunya ya. Detailnya, tapi ini butuh 3 hari. Kira-kira gitu. Kalau sehari nggak mungkin cukup, tapi tipsnya minimal Anda sudah paham gitu. Artinya bahwa harus benerin dulu ownernya, bangun timnya, dan yang ketiga corporate-nya. Ya. Tip gitu kira-kira Mas Mujahid. Nanti bagi yang pengen ikut
workshop BRM yang 5.0 di Jagakarsa, nanti bisa hubungi dengan Bu Redia. Nanti mungkin Bu Redia akan jelasin lebih detail lagi nih acara kita terdekat. Gitu mungkin Mas Mujahid, ya. Ada lagi? Baik, insya Allah seperti itu. Untuk Coach Ridwan, pertanyaannya insya Allah sudah terrangkum ya dengan tipsnya tadi, 3 tips ya, dari Coach Ridwan. Dan untuk meng-closing itu semua, mungkin ada info yang mungkin akan disampaikan oleh Bu Redia, betul ya tadi? Ya. Ya. Oke. Saya tutup dulu. Itu dari saya, teman-teman semua. Terima kasih banyak. Semoga menjadi manfaat buat teman-teman. Saya doakan semoga bisnisnya semakin hari semakin berkah, melimpah rizkinya, manfaat buat banyak orang. Ya. Didatangkan tim-tim terbaik. Didatangkan tim-tim terbaik pada Anda semua. Didatangkan konsumen-konsumen yang loyal, ya, dan juga didatangkan rizki yang halal, thayyib, berkah, berlimpah untuk keluarga. Insya Allah itu dijauhkan dari mara bahaya, dilunasi hutang-hutangnya, gitu ya. Didatangkan konsumen-konsumen yang luar biasa. Dan semoga usaha Anda semakin hari semakin membawa manfaat buat orang banyak dan juga semakin membawa manfaat untuk akhirat kita kelak. Terima kasih. Saya Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.